seperti itu. Peserta menjawab siang tetap semangat, ya. MC mengulang. Jika MC menyapa, selamat siang peserta webinar. Peserta menjawab siang tetap semangat. Oke, kita coba ya. Harapannya nanti semua peserta boleh membuka mikrofonnya. Oke, baik. Selamat siang peserta webinar. Siang. Semangat. Oke, baik. Sudah ada yang menjawab ya. Mungkin masih ada juga Siang luar biasa. Masih ada mungkin sebagian peserta yang kurang semangat, bahkan sudah mengantuk. Oke, kita ulangi sekali lagi. Jawab peserta nanti siang tetap semangat. Baik, kita ulangi. Selamat siang peserta webinar. Semangat. Ya, baik. Bagus sekali. Sepertinya para peserta sudah Siang. dan bergairah untuk mengikuti acara webinar kita. MC ini akan membacakan tata tertib acara yang pembuka dari MC. 2, foto bersama sebagai dokumentasi awal. Yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hanya instrumen musik saja. Untuk diperhatikan pada pemutaran lagu instrumen musik lagu Indonesia Raya, seluruh peserta webinar harap untuk mengikutinya dan tetap menutup mikrofonnya masing-masing. Yang keempat, pembacaan doa setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Saudara Farhan Pratama Tanjung. Baik, kan Dr. Anda Nurmala Brutu MPD. Yang ketujuh, penyerahan MC ke moderator, di mana pada bagian ini terdiri dari yang pertama, pembacaan biografi singkat pemateri yang pertama, yaitu pemateri kita, Ibu Profesor Vida Rahmadiarti, MKes. Dilanjutkan dengan yang kedua, pemaparan materi dari pemateri 1 tersebut. Yang ketiga, pembacaan biografi singkat dari pemateri yang kedua. Yang keempat, pemaparan materi dari pemateri kedua dari Ibu Melinda Suryani Harefa, SPD MSI. Yang kelima, sesi tanya jawab. Pada bagian ini nanti akan dipandu oleh moderator. Yang keenam, foto bersama sebagai dokumentasi akhir. Yang ketujuh, penyerahan moderator ke MC sekaligus penutup. Baik, demikian tata tertib acara webinar kita dari awal sampai dengan yang terakhir. Perlu dihimbau juga dan diperhatikan pada acara webinar kita berlangsung, seluruh peserta webinar diharapkan tetap membuka kamera dan menjaga keamanan agar tetap kondusif. Peserta diharapkan mengikuti acara webinar dari awal sampai hingga akhir dengan baik. Oke, baik. Dengan tidak berlama-lama lagi, kita akan memulai acara webinar kita. Yang pertama, pembuka dari MC. Tata tertib acara webinar nasional Sabtu 10 April 2021 dengan tema Peran Masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan.
Atas rahmat-Nya yang selalu mengiring langkah kehidupan kita hingga pada saat ini, kita beroleh nafas kehidupan sehingga kita dapat mengikuti acara webinar pada saat ini. Selamat siang, salam sejahtera. Hari Sabtu ke rumah Pak Camat, sedih hati pergi sendirian. Saya ucapkan salam hormat untuk para hadirin sekalian. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Ibu Dr. Randa Nurmala Berutu, MPD. Yang terhormat Ketua Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan, Ibu Bapak Dr. Randus Ali Nurman, MSI. Tidak lupa juga Ibu dosen pengampu kami, ada Ibu Yeni Yuniastuti, SPD, MSC. Dan yang paling spesial hari ini ada narasumber kita, Ibu Profesor Vida Rasmadiarti, MKes, sebagai pemateri yang pertama. Untuk pemateri yang kedua ada Ibu Melinda Suryani Harepa, SPD, MSI. Dan yang kami banggakan juga seluruh peserta webinar yang berkenan boleh hadir mengikuti webinar pada saat ini. Baik, untuk acara selanjutnya, sesi foto bersama sebagai dokumentasi awal. Diharapkan kepada seluruh peserta webinar agar membuka kamera masing-masing, agar kita dapat mengambil dokumentasi sebagai dokumentasi awal. Mohon kepada saudari operator untuk mengambil sesi foto kita. Baik, sekali lagi diperhatikan seluruh peserta dihimbau agar mengaktifkan kameranya masing-masing. Terima kasih. Baik, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari operator. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dihimbau kepada seluruh peserta agar tetap mengikuti lagu tersebut di tempatnya masing-masing dan menutup mikrofonnya. Terima kasih.
Baik, untuk acara selanjutnya, doa pembuka yang dibawakan oleh Saudara Farhan Pratama Tanjung. Kepada Farhan Pratama Tanjung, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sejenak untuk memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan kita pada hari ini diberikan kemudahan serta kelancaran. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam kepada Bapak, Ibu, dan hadirin yang beragama dan berkeyakinan lain. Dipersilahkan untuk menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan seru sekalian alam. Segala puji bagimu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau berikan. Engkau limpahkan kepada kami nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kami bisa berkumpul di room virtual meeting ini untuk melaksanakan kegiatan webinar nasional peran masyarakat dalam konservasi sumber daya alam. Ya Allah, untuk berdiskusi, mengurai fikir, untuk memberi sumbangsi terbaik pada bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, penuhilah dan berkahilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan tidak pilih kasih, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kami ide-ide cemerlang untuk mencari solusi membangun bangsa ini. Ya Malik, ya Kudus, hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami memanjatkan doa dan memohon pertolonganmu. Rabbi syrli sadri waryasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayahmu, berkahilah kami selalu dengan takdirmu, dan jadikanlah kami hamba yang selalu ridho dengan pemberianmu. Lapangkanlah dada kami dan lancarkanlah segala urusan kami agar mendapat ridhomu ya Allah. Allahumma annal haqqa haqqa warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan, serta tunjukkanlah bahwa yang salah itu salah, dan berikanlah kami kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Farhan Pratama Tanjung yang telah membawakan doa pembuka pada acara webinar kita kali ini. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan kepada Bapak Dr. Andus Ali Nurman, MSI, dipersilahkan. Baik, dengar suara Pak Ali? Dengar, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kepada kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sore yang berbahagia ini kita masih diberikan beberapa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk dapat berhadir pada acara webinar nasional yang dilaksanakan oleh anak-anak kami dari mahasiswa Geografi Unimed. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Ibu Dr. Nurmala Bruto MPD. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Profesor
Fida Rahmadiarti, MKes dari Universitas Negeri Surabaya, dan yang saya hormati teman sejawat kami, kandidat doktor Ibu Melinda Suryani Harepa, SPD, MSI, sebagai narasumber yang kedua pada sore hari ini, Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah ini, terutama Ibu Eni Yuniastuti, dan Bapak Ibu dosen yang sudah berhadir pada acara ini juga. Ada beberapa saya lihat di sini, ada Pak Pinem, ada Ibu Elpa, dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Anak-anak kami sekalian yang menjadi peserta webinar pada sore hari ini, saya ucapkan selamat berwebinar dan ikuti semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada sore ini dengan baik. Dan nanti jika ada sesi tanya jawab, mohon diberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan acara kita pada sore hari ini. Di sini ada saya lihat temanya peran masyarakat dalam konservasi sumber daya alam. Ini adalah kaitannya dengan mata kuliah kita di geografi. Mudah-mudahan nanti ini acara bisa kita ambil pelajaran dari sini, banyak pengalaman-pengalaman yang akan diberikan oleh kedua narasumber pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Prof. Fida, selamat bergabung Bu di Unimed. Dalam suasana COVID seperti ini, kita belum bisa bertatap muka langsung. Mudah-mudahan nanti di hari yang akan datang kita bisa ketemu. Ibu bisa ke Medan, kami juga bisa ke Surabaya. Itu juga dengan Ibu Melinda Suryani. Kami mendoakan cepat selesai biar kita kembali di kampus bersama-sama. Amin. Demikian mungkin lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Ali Nurman MSI yang telah memberikan kata sambutan di acara webinar pada saat ini. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan kepada Ibu Dr. Randa Nurmala Berutu, MPD, dipersilahkan. Terima kasih Risan sebagai moderator. Kedengaran suara Ibu, Risan? Kedengaran, Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan narasumber kita pada sore hari ini untuk kegiatan webinar kita, Ibu Profesor Dr. Fida Rahmadiarti, MKes. Beliau dosen biologi MIPA dari Universitas Negeri Surabaya. Selamat bergabung Bu dengan Universitas Negeri Medan. Dan juga Ibu Melinda Suryani Harepa, teman sejawat dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Geografi, juga yang sudah berkenan menjadi narasumber pada sore hari ini. Yang kita hormati juga Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Geografi, Bapak Dr. Andus Ali Nurman MSI, Ibu Sekretaris Jurusan, Ibu Nina Nopira PhD, Bapak Ibu pengampu mata kuliah seminar, terutama juga kepada Ibu Eni Yuniastuti, kepada Bapak Ibu dosen di jurusan Pendidikan Geografi yang bergabung dalam webinar ini, dan juga kepada Bapak Ibu guru, karena saya lihat tadi ada beberapa juga Bapak Ibu guru yang bergabung, dan juga peserta seminar dari sepertinya dari seluruh wilayah di Indonesia, karena tadi juga saya lihat ada yang dari Ternate. Selamat bergabung dalam kegiatan kita ini, dan teristimewa juga kepada seluruh panitia kegiatan, seluruh mahasiswa yang kami banggakan, dan hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena siang ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk berkumpul melaksanakan webinar kita dengan tema peran masyarakat dalam konservasi sumber daya alam yang dirancang oleh mahasiswa Pendidikan Geografi NIM 2018 kelas B di bawah bimbingan dosen pengampu mata kuliah. Kami sangat senang kegiatan akademik seperti ini dilaksanakan, apalagi ini dilakukan oleh mahasiswa, panitianya seluruhnya mahasiswa, karena bagaimanapun kegiatan-kegiatan yang seperti ini menjadi kegiatan untuk pengembangan diri, terutama dalam hal bagaimana kita bisa merancang kegiatan-kegiatan akademik di jurusan. Sampai sekarang memang dengan kondisi COVID sekarang ini kita hanya bisa melaksanakan webinar ini dalam daring. Oleh sebab itu tidak bosan-bosannya kita mari sama-sama mendoakan semoga masa pandemik ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa bertemu tatap muka, kita bisa divaksin seluruhnya sehingga kita bisa lebih leluasa untuk bertemu, karena kami juga akan sangat senang kalau bisa datang ke Universitas Negeri Surabaya, namun karena kondisinya seperti ini masih dalam daring. Jadi tidak hanya nanti di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Bu, nanti juga kami akan pergi ke MIPA juga, karena ternyata informasi dari anak kita yang mengikuti Merdeka Belajar bahwa Ibu menjadi dosen pengampu mata kuliah mereka. Jadi terima kasih sekali lagi, Bu, kepada Ibu yang sudah berkenan hadir dan bersedia untuk menjadi narasumber seperti permintaan panitia. Webinar ini sebenarnya merupakan bagian dari tugas mahasiswa, karena pada mata kuliah seminar geografi di semester 6 mereka ada mata kuliah seminar dan menjadi tuntutan dari 6 bentuk penugasan yang diterapkan di Unimed. Ini sebagai tugas proyek yang harus mereka siapkan, tentunya diharapkan untuk bisa membangun kompetensi mahasiswa sehingga mereka tidak hanya sebagai peserta saja, tetapi mahasiswa itu akan bisa mengelola seminar. Mereka nanti akan punya keterampilan untuk menghubungi narasumber, membuat flyer, membuat laporan, dan lain-lain sebagainya. Tentu keterampilan ini kita harapkan nanti akan menjadi melekat yang bisa menjadi bekal yang nanti akan diterapkan sebagai calon guru, karena kebetulan mahasiswa kita ini adalah mahasiswa dari pendidikan, bahwa sehingga mereka ini nanti kita diharapkan akan punya bekal sebagai calon guru yang nantinya punya wawasan yang luas, dan juga kegiatan ini tentu akan bisa membangun jejaring terutama kepada teman-teman dan dari berbagai lingkungan, terutama dari luar kampus. Dan menghadirkan narasumber dari luar perguruan tinggi juga itu menjadi pengalaman yang cukup baik atau cukup luas untuk mahasiswa, terutama dalam mewujudkan implementasi MBKM. Tema yang diangkat kali ini menurut kami itu cukup menarik, peran masyarakat dalam konservasi sumber daya alam, karena sebagaimana kita tahu bahwa sumber daya alam yang sifatnya terbatas itu menjadi tanggung jawab kita bersama dalam pengelolaannya agar bisa memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Kita bisa bayangkan baru-baru ini ada peristiwa banjir bandang yang menelan banyak korban yang terjadi di NTT. Tentu ini juga tidak bisa lepas akibat dari perbuatan manusia. Oleh sebab itu, bisa harus menjadi perhatian kita bersama, terutama kepada anak-anak kami mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat dan generasi muda terdidik, bagaimana anak-anak kami harus mampu berperan aktif, menjadi contoh dan memberi edukasi kepada masyarakat, paling tidak di lingkungan sendiri dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya alam yang ada.
Artinya sebagai mahasiswa kita tidak hanya sekedar berucap saja, namun bagaimana kita bisa menunjukkan dalam perilaku keseharian dalam pengelolaan dan mengkonservasi sumber daya alam. Tentunya nanti akan dibahas lebih luas, mendalam, dan komprehensif. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami minta kepada anak-anak kami mahasiswa untuk bisa mengikutinya dengan sungguh-sungguh, dengan baik, karena nanti akan bisa sangat banyak untuk menambah pengetahuan, pemahaman, serta mungkin jadi inspirasi untuk menggali beberapa tema nanti yang akan bisa dibuat sebagai tugas akhir atau menjadi skripsi. Dan akhirnya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu narasumber dan seluruh panitia dan peserta dan seluruh pihak yang sudah berpartisipasi sehingga webinar ini bisa terselenggara, dan juga kepada Bapak Ibu pengampu mata kuliah, karena mata kuliah ini tentu di bawah bimbingan Bapak Ibu pengampu, sehingga penyelenggaraan webinar ini bisa dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan membawakan berkah untuk kita semua. Amin. Atas berkenan kita bersama dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan tema peran masyarakat dalam konservasi sumber daya alam kami buka secara resmi. Terima kasih kepada kita semua. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Nurmala Brutu selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan yang telah memberikan kata sambutan di acara webinar kita pada saat ini. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu. Pada kesempatan ini penyerahan MC ke moderator kepada saudari moderator Desi Melansari, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Risan Hursitohang selaku MC kita yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk melanjutkan rangkaian sesi acara. Sebelum itu, perkenalkan saya Desi Melansari, mahasiswi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan, selaku moderator hari ini yang nantinya akan memandu acara diskusi kita pada webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Nurmala Brutu, MPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Yang terhormat Bapak Ali Nurman, MSI selaku Ketua Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Dan yang terhormat dua narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Profesor Fida Rahmadiati, MKes, dan Ibu Melinda Suryani Harepa, SPD MSI. Selamat siang, Bapak, Ibu. Selanjutnya, wah, patut kita apresiasi nih ya, untuk para audiens yang sudah hadir. Pada hari ini, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut saja. Sesuai dengan tema acara webinar kita, yaitu tentang peran masyarakat dalam konservasi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup. Berdasarkan lokasinya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam akuatik dan sumber daya alam terestrial. Sumber daya akuatik adalah sumber daya alam yang hanya dijumpai di perairan, sedangkan sumber daya alam terestrial adalah sumber daya alam yang dihasilkan oleh hutan. Konservasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin persediaannya dengan tetap memelihara serta meningkatkan kualitas, keanekaragaman serta nilainya. Harap para audiens untuk bersabar terlebih dahulu, karena semua akan dibahas lebih luas oleh dua narasumber kita
yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Mungkin seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, sebelum narasumber kita menyampaikan materinya, izinkanlah saya untuk menyampaikan biografi singkat dari narasumber kita yang pertama. Nama lengkap Ibu Profesor Dr. Randa Firda Rahmardiarti, MKes. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1965. Beliau termasuk dosen biologi FMIPA Universitas Negeri Surabaya, dan beliau termasuk wakil dekan FMIPA Universitas Negeri Surabaya, dan termasuk guru besar bidang ekologi Universitas Negeri Surabaya. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Airlangga Surabaya jurusan biologi, lulus pada tahun 1987. Dan kemudian beliau menempuh pendidikan S2-nya di Universitas Airlangga Surabaya, jurusan ilmu kedokteran dasar, lulus pada tahun 1994. Dan tak bosan-bosannya beliau menempuh pendidikan S3 di Universitas Brawijaya Malang, jurusan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, lulus pada tahun 2013. Prestasi yang beliau berikan sudah sangat banyak, tidak hanya di dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam bidang lainnya. Salah satu prestasi yang beliau raih, yaitu beliau mendapatkan penghargaan pengabdian sebagai pendidik 25 tahun di Universitas Negeri Surabaya oleh Profesor Dr. Nur Hasan MKes di Surabaya pada tanggal 16 Desember 2018. Dan beliau lagi-lagi mendapatkan tanda kehormatan Setia Lancana Karya Satya ke-30 tahun pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29/TK/tahun 2009 oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, Jakarta, tanggal 16 April 2009. Demikianlah biografi singkat dari narasumber kita yang pertama. Baik, tidak perlu berlama-lama, mari kita panggil narasumber kita yang sudah menunggu dari tadi, dan mungkin sudah tidak sabar lagi untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Kepada Ibu Firda Rahmardiarti, dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu sehat. Yang saya hormati Ibu Dekan, Ibu Nurmala, kemudian Pak Ali selaku Ketua Jurusan, Ibu Melinda, salam kenal dari saya dari UNESA. Saya juga baru dari Medan ini tadi, secara online juga ya di FMIPA ya, karena kami tadi kebetulan ada asosiasi MIPA dan saya juga sharing terkait akreditasi internasional ASIN. Mungkin tadi juga ada tim ya dari geografi yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Istirahat sebentar, kemudian ini luar biasa, tidak bisa menolak gitu ya permintaan mahasiswa Unimed, karena mahasiswa Permata Sakti itu luar biasa Bu Melinda. Jadi hebat-hebat mahasiswa seluruh Indonesia hadir di mata kuliah saya KSDAL itu ada 80 mahasiswa, dan kami kewalahan ya karena aktif-aktif ya, termasuk mahasiswa Unimed ini ada yang dari geografi, juga ada yang dari fisika, dari MIPA juga ada beberapa. Jadi mau ngensel itu nggak tega, nggak sampai hati ya. Kalau sudah dengan mahasiswa itu sesibuk apapun kita harus luangkan waktu. Baik, karena saya dari biologi, jadi saya mungkin nanti sharingnya potretnya biologi. Nah nanti Bu Linda, karena dari Bu Melinda dari geografi, saya kira Bu Melinda nanti juga akan mengupas dari sisi geografi ya. Baik, mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat Sudah Bu, sudah. Ya, terima kasih. Baik, ini saya memberi topik materi pada
sore hari ini konservasi sumber daya air karena memang spesifikasi saya di ekologi khususnya bioremediasi, fitoremediasi gitu ya. Ini kalau ada yang pernah berkunjung ke Surabaya atau pernah mampir ke UNESA, ini kampus saya ya. Jadi ini gedung saya di lantai 2. Nah, depan saya itu juga air begitu ya. Jadi ini ada BOSEM, ini adalah kantor saya di Fakultas Kampus Ketintang. Ya, nanti mahasiswa kalau ada pertanyaan dan mungkin saya belum bisa menjawab pada kesempatan ini, boleh di boleh di email ya, Bidarahmadiarti Unesa ACID, atau bisa juga di MIPA itu bisa dicari profil dosen di jurusan biologi ya, di sana Anda bisa menemukan identitas saya. Nah, saya akan membagi presentasi pada sore hari ini, yaitu pendahuluan, kemudian sumber daya air dan konservasinya, lalu sumber daya air di Indonesia dan ketersediaannya, tujuan konservasi dan upaya konservasi. Nah, ya jadi kita ketahui bahwa air sebagai salah satu sumber daya alam non hayati ya, ini sangat diperlukan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, atau kita bisa mengatakan air itu bagian juga dari sumber daya alam ya. Tadi disebutkan ada sumber daya alam ya, kalau sumber daya alam akuatik dan terestrial ya. Kalau saya memandangnya dari sisi biologi, sumber daya alam itu ada energi, ada materi, ada ruang ya, ruang ini lahan, ada waktu, karena semua sumber daya alam itu ada masanya ya, dalam tanda petik ada usianya, kemudian diversity ya, keanekaragaman, dan di Indonesia ini merupakan mega diversity. Nah, air ini kan masuk ke dalam materi ya, sebagai bagian dari sumber daya alam non hayati. Nah, kita tahu bahwa bumi ini 71%-nya itu berupa air ya, dan dari 71% itu 97,25 itu laut ya, air yang ada di laut. Kemudian 2,75%-nya itu air tawar. Jadi sedikit sekali air tawar yang yang kita peroleh melalui siklus air itu ya, yang tersimpan di atmosfer itu sekitar 0,001 ya sebagai uap dan awan. Lalu di salju dan lapisan es itu 2,063% ya. Dan air ini bisa bermacam-macam ya. Misalnya yang di permukaan, yang air tawar ini bisa berupa sungai, danau, kolam ya, kemudian dam atau waduk ya, itu sekitar 0,027%. Dan air di bawah permukaan tanah ini yang termasuk sumur macam-macam ya, itu 0,659% ya. Berbicara danau ini saya sangat mensyukuri begitu ya, sumber daya alam yang ada di kita ya, termasuk salah satunya Danau Toba itu ya, Danau Toba yang luar biasa ya. Kebetulan saya pernah berkunjung ya ke sana 2 kali ya, nyebrang Danau Toba ke Pulau Samosir ya. Saya juga kaget, ini danau besar sekali ya. Nah, itu salah satu kekayaan kita. Kemudian volume air tawar yang dapat dimanfaatkan itu persentasinya kecil. Tadi kan air tawar itu berapa tadi? 2,75% ya. Tapi yang dimanfaatkan itu kecil sekali ya, harus dikelola sebaik-baiknya ya. Untuk apa ya? Ujung-ujungnya untuk kesejahteraan manusia. Nah, ini apa itu sumber daya air dan konservasi ya. Mungkin kita menggunakan yang di undang-undang saja ya. Walaupun ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini saya menyuplik Undang-Undang Nomor 17 2019 tentang sumber daya air ya. Di sini disebutkan sumber daya air itu adalah air. Sumber daya air itu adalah air ya, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya ya. Lalu air itu sendiri apa? Pokoknya semua yang air baik yang terdapat di permukaan tanah ya, atau yang di bawah
permukaan ya, termasuk air laut ya, pokoknya semua air yang ada di bumi ini. Yang tadi berapa tadi, sekitar 97% laut, lalu sisanya ya 3%-nya itu yang ada di daratan ya. Lalu ada air tanah ya, ada air tanah ya, ini yang terdapat di lapisan tanah atau batu-batuan. Lalu ada air minum ya. Nah, air minum ini penting ya bagi kita. Kalau di Surabaya air minumnya itu air PDAM, air dari perusahaan daerah air minum itu dari sungai ya, dari sungai Kali Surabaya. Yang kalau kita cek itu kualitas airnya C ya, kualitas air C itu untuk pertanian ya, untuk pertanian, dan itu pun juga kualitasnya tidak bagus ya. Tapi kita nggak punya di Surabaya nggak punya lagi apa namanya sumber air yang kualitasnya bagus ya. Jadi mau nggak mau PDAM itu bahan bakunya adalah air dari Kali Surabaya ya. Hanya sekarang beberapa mungkin dari sumber ya, tapi sebagian besar itu masih mengandalkan Kali Surabaya yang dalam tanda petik itu kondisinya tercemar ya. Itu terkait air minum. Kemudian air itu kan diklasifikasikan bermacam-macam ya, mulai A, B, C, D, E. Kalau A itu yang bisa langsung kita konsumsi, kita minum langsung ya. Kalau kita pergi ke gunung ya, terus menemukan sumber air, airnya jernih ya. Kalau kita cek secara fisik kimia itu bagus atau secara biologis itu langsung bisa kita minum ya. Itu kita sebut air kualitas A ya. Kemudian kalau kualitas air B itu harus diolah dulu ya, diolah dulu. Untuk PDAM itu misalnya menggunakan air kualitas B. Ya. Maaf, yang C itu untuk ternak ya, untuk hewan. Kemudian yang D itu untuk apa namanya? Pertanian, lalu E itu yang tidak bisa dikonsumsi ya. Nah, itu terkait sumber air. Lalu kalau yang daya air itu apa? Potensi ya yang terkandung dalam air atau sumber air yang dapat memberikan manfaat ya atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya ya. Jadi itu daya air ya. Sumber daya air ya. Jadi daya airnya itu pokoknya yang air yang bisa kita manfaatkan atau yang kalau kita gunakan bisa merugikan ya. Ini kaitannya tadi dengan bagaimana air yang sehat dan air yang tercemar. Nah, konservasi sendiri menurut apa namanya Undang-Undang 17/2019 ya, konservasi sumber daya air itu, konservasi itu kan konserv ya, memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai ya, memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Jadi kita mengkonservasi air itu tidak hanya untuk konsumsi kita sebagai manusia ya, tapi juga memperhatikan makhluk lain ya, makhluk lain yang juga membutuhkan air. Ini terkait konservasi, pendayagunaan sumber daya air, upaya penatagunaan ya, penyediaan, penggunaan dan pengembangan daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Ya, jadi kenapa ya? Sebentar. Oke. Nah, ini hari air ya. Hari air itu tanggal 22 Maret ya. Dan pada tahun 2021 itu dirayakan ya di Jakarta ya, di mana waktu itu slogannya adalah water value ya, water value, mengajak warga bumi menghargai air. Jadi apa namanya slogan peringatan Hari Air Sedunia adalah water value ya, bagaimana kita menghargai air gitu ya. Sama juga bagaimana kita menghargai lahan ya, menghargai tanah ya sebagai media plastis. Air tidak kalah pentingnya ya. Jadi water value itu perlu kita ingat-ingat bahwa air itu sangat berharga ya. Dan kita harus menghargai begitu.
Nah, ini macam-macam apa namanya sumber air ya, tadi sudah di apa namanya di undang-undang itu juga disebutkan air permukaan, air tanah, air hujan, mata air ya, kita lewati saja. Ini tadi sudah saya lebih cenderung mengacu ke ini ya, ke undang-undang ya. Tapi di sini diberikan contoh air permukaan ini yang sungai, waduk, danau ya. Kemudian air tanah ini yang sumur, yang air hujan ini apa namanya merupakan apa ya berhasilnya ya proses daur air ya. Kemudian mata air tanah yang dapat mencapai permukaan tanah melalui celah-celah bebatuan. Jadi kalau kita berjalan di gunung banyak kerikil ya yang apa berserakan gitu, tiba-tiba di situ apa namanya banyak apa sumber-sumber air kecil ya, mata air kecil. Nah, bagaimana apakah air menjadi masalah di Indonesia ya? Walaupun Indonesia ini sebagai negara tropis ya yang memiliki hutan hujan tropis yang apa yang nomor 3 atau nomor 5 ya posisinya di dunia saat ini ya, Indonesia itu apa namanya kekayaan hutan hujan tropisnya luar biasa. Di situ juga menjadi salah satu bagian apa namanya cadangan air gitu ya. Tapi juga tidak kita pungkiri tingkat kerusakan hutan hujan tropis Indonesia ini juga besar ya. Jadi kalau kita perhatikan itu setiap menit hutan hujan tropis kita itu rusak seluas 17 kali lapangan bola. Jadi kalau apa saya masuk Zoom ini tadi pukul apa namanya 13.50 ya, sekarang sudah berapa menit itu sudah apa berapa ya hutan hujan tropis di dunia ini mengalami kerusakan ya. Belum lagi kekeringan ya, itu juga merupakan masalahnya ketersediaan air di Indonesia. Lalu juga pengelolaan air yang apa namanya masih marak terjadi di Indonesia ya. Jadi apa misalnya apa ya, karena biaya air itu murah mungkin ya. Jadi kadang-kadang kita itu tidak apa ya mengacuhkan gitu kan air itu murah gitu ya. Kalau misalnya kita berlangganan PDAM itu kan bayarnya paling kalau kita satu rumah 4 orang begitu paling bayarnya cuma 50-60 ribu ya sehingga kita murah begitu. Nah kadang-kadang murah ini setetes air yang kalau dikumpulkan banyak itu menjadi apa kita abaikan. Nah ini kondisi sumber daya air di Indonesia ya. Jadi apa ketersediaan air di Indonesia itu memang tidak merata ya. Tidak merata baik dalam dimensi maupun waktu ya. Curah hujan rata-rata sekitar 2.800 mm per tahun ya dengan kisaran 600 sampai 700 mm per tahun ya. Nah, ini bisa kita lihat di tabel ini Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan NTT ya, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya. Jadi air tawar mungkin yang masih banyak itu di Kalimantan, Maluku, dan Sumatera ya, karena masih banyak lahan-lahan hijau ya. Sedangkan di Jawa itu kita lihat 5,8 ya. Bali dan NTT itu 1,8 ya. Bali dan NTT kan memang ini ya daerah savana ya. Jadi memang kondisinya kering ya. Nah, ini juga bersyukur nih adik-adik yang sebagian besar di apa namanya Sumatera, di Maluku ya, tadi kan ada yang dari Ternate ya, itu masih bagus ya, ketersediaan airnya masih bagus. Air ya, jadi kalau ini ya ini datanya masih 2017 itu kita bisa lihat apa namanya pertumbuhan penduduknya ya, jadi pertumbuhan penduduknya yang semakin meningkat ya. Nah ini kualitas airnya ya, kualitas airnya di 2017 ini apa namanya 58,68 ya, jadi mengalami penurunan ya indeks kualitas air ya, sempat naik di 2015 dan 2018. Nah dampak pencemaran air oleh aktivitas manusia ya ini salah satunya ya, bagaimana sumber daya air itu
tersedia di Indonesia yang di bumi ya, di bumi yang 3% itu terjadi karena pencemaran air oleh aktivitas manusia ya, menyebabkan penurunan kualitas lingkungan ya. Sumber air bersih berkurang, bisa menyebabkan kematian biota air, lalu gangguan kesehatan, bencana banjir dan erosi. Penurunan kualitas lingkungan itu nanti berkait dengan ini ya, berkaitan juga dengan sumber air bersih, kematian biota, gangguan kesehatan, bencana banjir dan erosi. Saya katakan tadi, sungai itu kalau kita teliti kualitasnya C ya, minimal itu memang kalau sungai itu C ya. C berarti kan untuk budidaya hewan ya, budidaya hewan. Tapi kalau kita cek mungkin sungai itu sudah nggak C lagi gitu ya, sudah jelek gitu ya. Sehingga banyak biota yang berkurang ya, berkurang keberadaannya. Seperti kemarin saya penelitian ya di Pantai Bancaran Lamongan, jadi di Jawa Timur ya, di Pantai Lamongan itu kira-kira kalau bukan Lamongan, Pantai Bancaran Bangkalan ya. Jadi kita nyebrang Pulau Madura ya, dari Surabaya nyebrang ke Madura gitu. Kira-kira membutuhkan waktu ke Bangkalan itu sekitar 1 jam ya kalau dari Surabaya. Nah itu di pantainya itu saya wawancara dengan pengelola pantai itu mengatakan apa keluhannya begitu ya, apa keluhannya terkait dengan kondisi ekosistem Pantai Bancaran. Dikatakan oleh beliau bahwa kalau dulu kami cari kepiting Bu itu mudah sekali begitu. Jadi kita tinggal jalan aja, ketika surface kepiting itu tinggal ambil. Sekarang itu kita nggak bisa nemukan itu, sulit gitu. Ketemu satu itu sudah alhamdulillah. Kalau cari kerang harus jalan jauh gitu ya. Itu artinya apa? Artinya pantai di sekitar itu setelah saya lihat kondisinya, pengelola juga mengatakan ini banyak limbah-limbah yang dibuang ke sungai. Nah, sungai itu kalau sudah ke muara kan terus ke pantai, ke laut begitu ya, sehingga menyebabkan kualitas air berkurang. Ini saya menunjukkan tidak hanya untuk air sebagai bahan baku air minum ya, tapi sebagai habitat biota itu juga terganggu ya. Kalau ikannya, udangnya ya itu sudah terganggu ya, karena mengabsorpsi bahan-bahan pencemar termasuk misalnya logam berat ya, maka itu kalau kita konsumsi juga menyebabkan gangguan kesehatan ya. Sedangkan penurunan kualitas lingkungan yang terkait dengan melimpahnya air ya karena erosi ya, kikisan terkikisnya bantaran daerah aliran sungai gitu ya, sehingga sungai sudah nggak mampu lagi menampung air hujan ya. Akibatnya ketika hujan seperti kita lihat beberapa waktu yang lalu di Jakarta ya, itu luar biasa ya, banjirnya berhari-hari ya, Jakarta dan Bogor. Ya, itu semua merupakan dampak pencemaran air oleh aktivitas manusia. Nah, penurunan kualitas air bersih ya, ini juga karena sebenarnya kalau kita tanya sumber air itu bahan pencemar itu terbesar oleh siapa sih? Jujur sebenarnya terbesar pencemaran air itu disebabkan oleh ini ya, oleh domestik ya. Domestik di sini rumah tangga ya, rumah tangga biasa dan industri rumah tangga ya. Jadi bukan industri yang menyebabkan pencemaran air, itu terbesar justru karena domestik ya, kegiatan domestik yang kita tahu dari tahun ke tahun jumlah penduduknya semakin bertambah ya, sehingga kita perlu ini ya melakukan upaya-upaya konservasi. Nah, kenapa kita melakukan konservasi ya? Ini tujuannya ya. Jadi kita harus mengkonservasi air itu mencegah banjir air dan kekeringan. Artinya kalau kita punya banyak lahan hijau ya, akar-akarnya mampu menyimpan air dari air hujan itu, maka itu menyebabkan persediaan air ya di dalam tanah itu baik ya, cadangan airnya baik, sehingga itu tidak akan terjadi kekeringan gitu ya. Nah, ini salah satunya sampah ya, sampah yang luar biasa sehingga sungai tidak mampu menampung air ya. Kemudian yang kedua mencegah erosi tanah ya dan sedimentasi. Karena itu
ini biasanya apa ya? Kembali lagi ya ke limbah-limbah rumah tangga, deterjen dan sebagainya. Itu salah satunya juga menyebabkan sedimentasi ya. Kemudian menjaga keseimbangan ya. Jadi kalau di daerah di das itu ya, kalau di dasnya itu dipelengseng dengan beton ya, tidak ada tempat untuk menyimpan air ya. Tapi kalau di dasnya ya itu ditanami berbagai pohon ya, itu merupakan salah satu ya fungsi apa namanya penyimpanan air. Lalu mencegah kerugian akibat campur tangan manusia ya. Jadi diharapkan konservasi itu bisa mempertahankan ketersediaan air ya. Lalu menjaga kemampuan air dan sumber daya air ya. Jadi materi-materi yang ada di bumi ini mampu menyimpan air ya. Lalu juga menjaga ketersediaan sumber daya air ya dengan memberikan kehidupan yang bebas dari pencemaran. Lalu apa upaya-upaya yang dilakukan ya? Jadi ini ada beberapa upaya. Yang pertama selektif dalam memilih produk, kemudian meningkatkan pelestarian dan pelindungan ya, melakukan program hemat air ya, membuat penampungan air ya, menentukan tarif penggunaan air. Nah ini tarif penggunaan air itu murah begitu sehingga mahasiswa kita nggak peduli begitu ya. Lalu membentuk lembaga pengurus sumber daya air ya. Kalau di area itu sumber airnya bagus, tidak perlu PDAM ya, tapi perlu diatur ya, perlu diatur bagaimana kepengurusannya. Kemudian ada meminimalisir penggunaan sumber air dari tanah ya. Jadi pengambilan sumber air dari sumur ya itu diminimalisir ya agar ini ya tidak terjadi kekeringan. Lalu menjaga ekosistem hutan, mencegah pencemaran air tanah, menjaga ekosistem hutan ini ya karena sekarang banyak alih konversi ya. Jadi lahan hutan dikonversi menjadi mungkin pertanian gitu ya atau perkebunan. Nah, ini menyebabkan berkurangnya cadangan air. Lalu mencegah pencemaran air tanah ya. Karena kalau kita membuang limbah cair ke tanah atau limbah padat ke tanah itu ya bukan tanah saja ya yang tercemar ya, ujung-ujungnya juga akan ke air. Mengatur laju runoff air ya, mengatur laju debit air ya, jadi mendistribusikan air secara merata begitu. Lalu membuat biopori. Nah ini kita sebagai mahasiswa yang mudah itu ini membuat biopori ya, jadi membuat, saya kira sudah tahu ya dari paralon itu membuat lubang-lubang begitu di area sekitar kita ya atau di kampus. Kalau ke UNESA itu kita menemukan banyak lubangan-lubangan gitu terus ditutup dengan tutup paralon gitu ya. Kalau tidak musim hujan itu kita bisa isi dengan ini serasah ya, serasah yang ada di sekitar situ menjadi pupuk gitu ya. Tapi juga bisa berfungsi menyimpan air juga. Lalu membuat sumur resapan gitu ya. Jadi membuat bosem-bosem begitu ya, bosem-bosem terutama di daerah-daerah yang kering. Nah, ini salah satu upaya solusi ya. Dan ini saya Matikan dong speakermu. ya oke.
Sebentar saya share screen lagi. Sebentar. Oh, belum saya matikan tadi, sebentar. Ya, jadi itu tadi salah satu contoh ya bahwa kekurangan air ya terpaksa salah satu petani beberapa petani di Bandung ya pada tahun 2019 itu memanfaatkan air limbah ya untuk irigasinya ya. Sebentar ini kenapa? Ya. Ya, oke. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya petani tadi menggunakan air ya, air yang tidak bersih, kemudian digunakan untuk irigasi ya, untuk pertaniannya, maka beberapa ini hasil penelitian kami ya, itu contohnya yang ini kalau ini efek ya, efek. Jadi kalau hasil penelitian kami beberapa mahasiswa itu meneliti misalnya pada tanaman padi, pada tanaman sawi, beberapa mengandung logam berat ya. Itu kalau irigasi airnya tidak bagus, dan kalau itu kita lakukan ya, itu bisa ini misalnya PB ya, kalau mengandung logam PB itu ini bahayanya ya, menyebabkan retardasi mental pada anak ya, kemudian liver, ginjal dan seterusnya ya, ini juga akan terganggu ya. Ini sumbernya ya, misalnya dari limbah cat, pestisida ya, rokok, baterai, pipa dan seterusnya ya. Kemudian merkuri ya, di Jepang kita terkenal dengan Minamata disease ya, itu juga menyebabkan ini korosi pada kulit, mata ya dan seterusnya. Lalu arsen, kadmium dan krom ya, semuanya ini mengganggu ya, mengganggu metabolisme pada tubuh kita gitu, dan rata-rata bisa menyebabkan CA ya atau kanker ya. Dan ini sumber-sumbernya. Nah, sumber-sumbernya. Nah, ini kalau masuk di air ya, masuk di air kemudian diabsorpsi oleh tumbuhan melalui rantai makanan ke hewan, kemudian ke manusia ya, baik tumbuhannya maupun hewannya yang dikonsumsi manusia. Nah, ini akan berakibat berbahaya. Nah, karena itu salah satu solusi ya di dalam tadi ya sumber daya air, karena sumber bahan baku air minum kita itu banyak dari sungai ya. Begitu juga air irigasi kita. Sementara kita tahu sungai itu menjadi tempat pembuangan bahan pencemar ya. Maka salah satu upaya yang kita lakukan melalui fitoremediasi ya. Jadi metode yang digunakan untuk detoksifikasi ya. Di sini ada tumbuhan sebagai fitoremediator ya, berbagai logam berat. Nah, ini kita bisa gunakan berbagai macam tumbuhan lahan basah ya, dan banyak sekali tumbuhan yang bisa digunakan ya. Di sini ada tiva, ada kangkung, ada yang kecil-kecil ini ada Jusia repens ya, dan masih banyak lagi. Fitoremediasi itu apa? Proses remediasi menggunakan tanaman ya dan mikrobat untuk membersihkan lingkungan ya. Jadi ini kita gunakan karena efektif ya, menyerap polutan ya, baik organik ya, sisa-sisa dari dapur ya, maupun yang anorganik tadi yang dari berbagai industri. Ini mekanismenya ya, mungkin nanti dibaca saja. Jadi air kalau logam kalau masuk di perairan atau di lahan ya,
itu diserap oleh akar ya, melalui silim dan floem akan sampai batang, kemudian ditranslokasi ke daun ya. Nah, kita mengkonsumsi daun ya, mengkonsumsi, kalau singkong kan mengkonsumsi akarnya ya, itu kan akar, umbi akar ya. Kentang itu kan umbi batang ya. Lalu bayam dan sebagainya daun. Nah, ini kalau ada logam beratnya tadi ya akan berbahaya. Nah, ini beberapa tumbuhan ini yang sudah kami lakukan ya. Itu ada Hydrilla, Eponia crassipes, Salvinia, Josia repen ya, Pistia, Spirogyra, Elodea, Passola, Pistia ya, banyak macamnya ya. Ini salah satu yang sudah kami teliti ya bersama mahasiswa, masih banyak lagi yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki kualitas air. Ya, saya kira itu presentasi materi saya terkait dengan sumber daya air, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Fida Rahmadiarti atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa terkait peran masyarakat dalam konservasi sumber daya alam. Kemudian untuk selanjutnya, pemateri kita yang kedua, yang tak kalah menariknya, yaitu Ibu Melinda Suryani Harepa. Izinkanlah saya untuk menyampaikan biografi singkat beliau. Nama lengkap Ibu Melinda Suryani Harepa, SPD MSI. Beliau lahir pada tanggal 24 Mei 1978. Beliau merupakan dosen pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan dan beliau termasuk program direktur Yayasan Gajah Sumatera. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Medan jurusan Geografi, lulus pada tahun 2000, kemudian S2 di Universitas Sumatera Utara jurusan Pengelolaan Lingkungan, lulus pada tahun 2007. Dan beliau sekarang sedang menempuh pendidikan S2-nya di Universitas Sumatera Utara jurusan Pengelolaan Lingkungan. Dan beliau memperoleh prestasi sebagai penerima penghargaan konservasi nasional pada tahun 2004, kemudian beliau merupakan pemenang Kalpataru pada tahun 2019. Demikianlah biografi singkat dari narasumber kita yang kedua. Tidak berlama-lama lagi, kita panggilkan narasumber kita yang kedua yang sudah tidak sabar lagi untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Melinda Suryani Harepa, dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Profesor Fida. Saya mohon izin Prof untuk menyampaikan materi saya dan kepada Bapak Ibu dosen sekalian, juga mahasiswa kami yang tercinta. Hari ini saya akan membawa presentasi mengenai, sudah dapat ya? Sudah bisa dilihat ya? Saya mengenai, karena saya lebih banyak kecimpung di hutan mangrove, saya bicara tentang hutan mangrove dan masyarakat. Ya, hutan mangrove dengan masyarakat itu tidak bisa terlepas satu sama lain. Ya, karena kita ini hidup dengan lingkungan seperti disampaikan oleh Profesor tadi, bahwa kita berada dalam lingkungan, dalam alam yang terkait dengan sumber daya alam. Nah, apakah itu mangrove? Mangrove itu adalah tumbuhan yang berada di antara pasang tertinggi, ya, daerah pasang surut, yaitu pasang tertinggi dan pasang terendah. Mangrove tidak bisa hidup di daratan begitu lama tanpa digenangi oleh air, dan tidak bisa juga digenang oleh air sepanjang waktu. Inilah dikatakan dengan mangrove. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana mangrove ini di pesisir, ini tempat berpijahnya biota laut, ya, yang selalu tergenang sepanjang hari, punya kelebihan walaupun akarnya di dalam air tapi masih bisa hidup dan tidak kering. Kemudian di manakah mangrove itu berada?
Mangrove itu berada di secara geografis berada di sepanjang pantai daerah tropis. Kalau kita lihat presentasinya di dunia, sekarang terdata bahwa jumlah hutan mangrove di dunia itu adalah 16,5 juta hektar. Namun paling luas ada di Indonesia yaitu 21,2% atau 3,5 juta hektar. Kita punya walaupun hutan mangrove kita di Indonesia banyak yang sudah rusak, tapi kita masih punya data bahwa Indonesia memiliki luasan mangrove yang terbesar. Nah, apakah fungsinya? Fungsinya hutan mangrove itu melindungi dari abrasi karena gelombang, melindungi pemukiman, ya, kemudian melindungi dari angin. Nah, ini fungsinya. Fungsi daripada hutan mangrove itu. Nah, kemudian bila hutan mangrove ini tidak ada, maka akan terjadi erosi berat, besar di laut atau di pantai. Maka apa yang terjadi? Biota di laut ini, di pantai ini akan terganggu. Tetapi dengan adanya hutan mangrove mampu menahan erosi, mampu menahan abrasi sehingga biota laut ini bisa long term hidup, kemudian memberikan benefit kepada masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian mangrove itu adalah sebagai rantai makanan, juga sebagai penghasil O2 dan penyerap CO2 atau karbon yang kita lepas setiap saat itu, setiap hari itu, mangrove mampu menyerap itu dan memiliki kuantitas yang paling besar. Ya, jadi kalau tidak ada mangrove maka rantai makanan ini akan putus. Kalau mangrove ini semakin kecil, semakin tipis, semakin keberadaannya semakin tidak lagi banyak sebenarnya itu karena mangrove kita, daerah kita adalah daerah kepulauan, maka apa yang terjadi? Maka oksigen kita pun tidak akan terancam dari sumber hutan. Nah, kemudian kita lihat lagi, inilah rantai tadi itu. Di sini ada mangrove. Jika mangrove ini hidup dengan sehat, ada sumber makanan hijau bagi hewan-hewan di perairan, ya. Sumber daya perairan itu bagaimanapun 70% kebutuhan. Kita lihat bagaimana kalau seandainya mangrove itu tidak ada bagaimana? Maka akan terjadi erosi abrasi yang besar-besaran di pesisir, maka biota yang lainnya akan terganggu. Nah, manusia membutuhkan biota di sini. Kemudian apa ancaman terhadap ekosistem mangrove? Ancaman dari manusia adalah eksploitasi kayu. Kenapa mangrove menjadi masalah? Bagaimana peran masyarakat? Karena masyarakat itu memanfaatkan hutan mangrove itu dengan eksploitasi yang besar-besaran, perubahan penggunaan lahannya, kemudian adanya polusi dan pencemaran lingkungan dengan adanya pembuangan sampah di pesisir. Apa ancaman dari alam? Adanya tsunami, abrasi, dan intrusi. Inilah menjadi ancaman pada ekosistem mangrove. Nah, secara fakta, kita lihat waktu tsunami. Tahun 2000 ini masih ada ya alih fungsi lahan di sini. Kita lihat data Google tahun 2000 ini ada fungsi lahan di sini. Pada tahun 2000 pasca tsunami kita lihat bahwa alih fungsi lahan ini kemudian terjadi abrasi, kemudian dihantam oleh tsunami. Tahun 2020 abrasi karena adanya sekarang pemulihan lahan, maka abrasinya berkurang 500 meter. Kemudian pemukiman sekarang sudah mulai terbentuk di daerah ini, ya. Ini ada perbedaan dari sebelum tsunami, pasca tsunami, dan data tahun kemarin. Ya, jadi abrasi ini sangat berperan terhadap. Jadi mangrove ini sangat berperan terhadap kondisi abrasi, dampak abrasi di pesisir. Naiknya air di permukaan bumi salah satunya penyebabnya adalah mangrove. Nah, lanjut. Kita lihat pengembangan apa yang harus dilakukan masyarakat.
Peralihan fungsi lahan tadi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat pengusaha adalah membuka hutan mangrove menjadi tambak intensif. Tambak intensif itu dengan memotong kayu mangrove, menghabiskan hutan mangrove, membentuk petakan-petakan tambak dan tidak menggunakan mangrove di dalamnya, tetapi menggunakan kincir air. Penyebabnya akhirnya bahwa dengan ada intensif tersebut sehingga ekosistem mangrove terganggu dan kemudian kondisi lahannya itu pun tidak bisa bertahan lama karena fungsi dari tanah itu, ausnya tanah itu untuk digunakan menjadi tambak intensif itu adalah 3-5 tahun. Setelah 5 tahun harus ada peremajaan. Nah, peremajaan itu butuh biaya kos yang lebih tinggi. Nah, untuk itu, maka bagaimana masyarakat bisa selaras ekonominya dengan lingkungan, maka sekarang kita sedang mengajak masyarakat memanfaatkan, mengkonservasi mangrove dengan pengolahan tambak silvofishery. Silvofishery ini juga disebut dengan wanamina. Dari dua kata, yaitu silvo, yaitu hutan atau pepohonan, fishery berarti perikanan atau mina. Silvofishery itu merupakan pola pendekatan teknis ya, di mana terdapat kegiatan budidaya ikan, udang, kepilaan, dan pemanfaatan hutan mangrove. Konservasi itu bukan hanya pemeliharaan, bukan hanya perlindungan, tetapi ada di dalamnya pemanfaatan. Nah, ini dia. Jadi selama ini tambak ini dikosongin. Nah, sekarang kita berupaya bagaimana mengembalikan lingkungan itu dengan menghadirkan kembali mangrove, empang parit. Jadi ini dia di kelilingnya itu dibuat parit menjadi tempat budidaya. Atau dengan membuat kolam di tengah, kemudian di pinggirnya adalah pepohonan. Hutan mangrove yang dimanfaatkan, mangrove-nya masih bisa melakukan stocking dari karbon. Modelnya tadi empang parit, ada model jalur, ada model tanggul. Jadi yang petakan jalur, kemudian ada yang kompleks. Ya, dia dapatnya 25 juta. Jadi jelas ini sebenarnya bahwa silvofishery itu akan menjanjikan, jadi mempertahankan hutan, kemudian masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi di situ bisa lebih sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan video untuk kita pahami semua, hanya 2 menit.
Baik, terima kasih Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi sekalian. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Melinda Sudani Haripa atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa terkait peran masyarakat dalam konservasi sumber daya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, di mana kita membaginya menjadi 2 sesi. Terdiri dari 2 orang penanya. Kepada para audiens, apabila ingin bertanya, kami persilakan untuk menuliskan format nama pertanyaan diajukan kepada narasumber dan pertanyaannya dikirim di kolom komentar yang ada di bawah ini. Saya persilakan. Sudah ada 1 penanya. Untuk saya ingatkan, pada sesi pertama terdapat 3 orang penanya. Silakan kepada para audiens yang ingin bertanya sesuai dengan format yang saya berikan tadi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada para audiens. Sembari menunggu pertanyaan dari para audiens lainnya, saya akan membacakan pertanyaan dari Saudari Uci Ramayani, Universitas Negeri Medan, kepada pemateri 2. Yaitu pertanyaannya dari macam-macam model silvofiseri, model mana yang mudah diterapkan dan apakah dari masing-masing model silvofiseri memiliki resiko tersendiri? Terima kasih. Baik, kepada Ibu Melinda Sudani Haripa dapat menjawab pertanyaan dari Saudari Uci. Waktu dan tempat dipersilakan. Maaf, Bu, mikrofonnya. Oke.
dari yang tadi yang 5 ini sebenarnya utamanya ke sini arahnya. Kenapa? Ini ada modelnya di tengah dan ada yang di pinggir. Nah, di sini ini adalah model di tengah, ini di pinggir airnya, kolamnya. Nah, kalau yang ini juga di pinggir, tetapi di sini konsentrasinya adalah resikonya besar. Ya, resikonya besar karena ini buah mangrove-nya ini harus dibuat pintu airnya, ada pintu air yang kemari, yang masuknya air ke sini akan lebih banyak biaya. Ada pintu air mangrove-nya di sini, pintu airnya untuk masuk air, jadi ada pintu air akan dibuat minimal 3 di sini. Jadi ini kemudian jalur ini sumber nutriennya maka semakin cepat biotanya itu akan berkembang. Yang kalau ini rekomendasi yang 2. Nah, ini hanya di pinggir. Hanya ada di tanggul, ya. Tapi konsentrasinya di sini adalah hanya ikan, udang atau kepiting. Tetapi ini tidak bisa dikonsentrasikan lebih banyak udang karena udang itu biasanya lebih suka dengan yang tidak panas, dirindang. Nah, ini lebih banyak menggunakan. Kalau udang biasanya akan bersembunyi di pinggir. Jadi rekomendasi yang sekarang sedang kami uji coba, ya, pertama adalah model empang parit, itu sudah diakui hasilnya. Nah, sekarang kami sedang mencoba model jalur. Ini yang nomor 1 dan nomor 3 ini yang sedang dilihat hasilnya lebih maksimal dan lebih berkualitas hasilnya dibandingkan yang lain. Tergantung konsentrasi kita, apa yang akan kita budidayakan. Jadi silvofishery ini adalah pemeliharaan atau budidaya ikan lebih dari 1. Jadi ada udang, ada kepiting, ada ikan. Ikannya pun bisa 2 macam, yaitu mujair itu biasanya sering datang, dan bandeng atau dengan siakap. Jadi dia modelnya ini akan melihat bagaimana produktivitas hasil yang dihasilkan di akhir. Oke, begitu ya jawaban saya. Silakan. Halo. Halo, moderator. Sanggahan atau pertanyaan? Beda. Sanggahan aja, Bu. Sanggahan. Oh ya. Silakan. Saya moderator. Mana moderator? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Melinda Sudanerepa telah menjawab pertanyaan saudara. Ingin memberikan sanggahan, dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Al-Faruq Razi dari Universitas Hairun Ternate. Disampaikan oleh pemateri 1 terkait dengan pencemaran air yang terjadi akibat daripada aktivitas domestik atau masyarakat itu sendiri. Nah, kita tahu bersama bahwa pencemaran air ataupun lingkungan itu ya terjadi akibat dari manusia dalam mengelola alam. Gitu. Nah, salah satunya adalah air. Nah, mendiskredit, saya kira ini keliru, Bu, sebab kita tahu bersama bahwa pencemaran itu sendiri yang dampak yang paling besar itu dilakukan oleh pemerintah sendiri dengan berbagai macam regulasi soal investasi pertambangan ekstraktif. Kita lihat sendiri di Maluku Utara contohnya, dulunya Mas harus hilang, kemudian berimbas pendapatan ekonomi secara hal apa yang kemudian disampaikan oleh Ibu tadi akibat daripada kerusakannya, saya kira itu juga keliru, Bu, sebab sedikit
kalau dia buah api-api atau dari Avicennia itu bisa menjadi tepung, ya, tepung. Nah, kemudian tepung ini bisa digantikan 30% itu dari tepung Avicennia dan tepung roti 70%. Kemudian ada juga buah berembang atau sonerasia menjadi menjadi dodol, sirup, itu sudah dicoba. Kemudian jadi teh jeruju juga sudah dicoba. Kemudian berembang tadi, berembang itu sonerasia bisa jadi permen. Nah, ampas dari sirup bisa menjadi selai. Jadi ini sudah kita coba masyarakat. Nah, ini juga bisa menjadi tugasnya mahasiswa sebenarnya melakukan pengabdian menjadi kemarin saya coba mahasiswa untuk mencoba untuk membuat desain project untuk bagaimana supaya produk-produk masyarakat lokal ini bisa kita bumingkan dengan hasil hutan yang tidak perlu dibeli. Karena Unimed sendiri dekat dengan ekosistem mangrove. Ya. Kemudian ada juga agar-agar, kemudian nipah, buah nipah ini bisa menjadi pengganti kolang-kaling. Jadi pemanfaatan buah mangrove ini sekarang sedang menjadi sumber pakan alternatif untuk kita di pesisir. Jadi tidak lagi di ini. Nah, kemudian juga ada beberapa yang sudah menggantikannya juga dari nasi, ya, dan untuk pengganti nasi atau tepung. Nah, itu juga dari mangrove. Jadi ini banyak. Jadi jenis mangrove ini pun banyak, 99 jenis. Jadi dari daratan sampai ke laut itu ada beberapa jenis dan ini bisa menghasilkan pakan, kemudian menghasilkan warna karena taninnya kuat dan kemudian bisa menjadi kawasan ekowisata selain tadi pembuatan tambak. Tetapi karena ini tambak ini biasanya nelayan lebih suka dengan membuka areal untuk perikanan, maka kita sarankan untuk berkombinasi dengan mangrove. Begitu rekan dengan siapa tadi? Dengan Muhammad Kis. Oke, terima kasih. Bentar, Kak. Terima kasih kepada Ibu Fida dan Ibu Melinda sudah memberikan tanggapan terhadap sanggahan dari Saudara Farouk. Baiklah, saya lanjutkan kepada penanya kedua, yaitu dari Saudara Iwan Bagus, memberikan pertanyaan kepada pemateri pertama. Pertanyaannya adalah, bagaimana peran dan tindakan konkret generasi milenial sekarang dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang berkelanjutan di era industri 4.0 yang dimana banyak sekali terjadi deforestasi hutan maupun kerusakan lingkungan yang menyebabkan climate change yang telah kita rasakan sekarang. Kepada pemateri pertama, yaitu Ibu Fida, dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya, sebenarnya sudah saya jawab lewat chat, Mbak. Jadi untuk Iwan, terima kasih juga untuk Monika sekaligus mahasiswa itu yang diterapkan gitu ya, yang saya terapkan itu karena kami itu mencanangkan ekokampus gitu ya, maka biopori ya yang sederhana yang bisa kita lakukan ya tanpa biaya, tinggal buat lubang-lubang begitu di lahan di sekitar kampus ya atau di rumah, kemudian 1 jiwa 1 pohon begitu ya. Kalau satu rumah itu kita 4 orang misalnya ya, ayah, ibu, lalu Anda dengan adiknya atau dengan kakaknya ya harus punya 4 pohon ya. 4 pohon itu apa? Ya pohon yang gede-gede, tanah tumbuhan yang punya habitus atau perawakan pohon yang tingginya lebih dari 2-3 meter ya, bukan bukan pohon bukan tanaman bougainville, bukan tanaman lombok, yaitu habitusnya bukan pohon. Jadi itu kan tumbuhan yang banyak daunnya gitu supaya bisa menyerap CO2 ya. Kemudian kalau bisa diterapkan satu perumahan itu ada IPAL begitu ya, instalasi pengolahan air limbah. Jadi dari kamar mandi itu semua dimasukkan ke satu tempat gitu ya, ke satu ujung sebelum dia masuk sungai. Nah, itu dibuatkan IPAL sederhana menggunakan konsep fituremediasi ya. Ini saya terapkan di beberapa desa di Jawa Timur begitu menggunakan IPAL sederhana itu bisa digunakan ya. Kemudian
menyambung pertanyaan Monica bahwa air hujan itu kualitasnya apa, A, B, C, D. Nah, itu kita harus periksa dulu. Kalau misalnya jatuhnya itu di situ banyak industri yang produksi misalnya ada asbes, ada baterai, macam-macam gitu ya. Nah, polutannya itu kan macam-macam ya. Ketika hujan jatuh di situ ya, kita cek misalnya pH-nya menjadi asam, kandungan Pb-nya lebih dari 0,01 dan seterusnya. Nah, itu ya sudah tidak standar ya sebagai air hujan, tidak bisa kita konsumsi lah gitu ya. Untuk daerah-daerah tertentu yang tidak punya air itu ya sangat berbahaya. Nah, itu bisa C, bisa D juga begitu ya, tergantung setelah kita tampung air hujannya itu kita harus cek ya faktor fisik atau kimianya. Maka kadang ada yang disebut hujan asam ya. Hujan asam itu kalau gampang, kalau dia di tempat yang pencemarannya tinggi, kita cek saja pH-nya ya. pH-nya di geografi itu pasti punya pH meter atau pH universal. Kita cek kalau pH-nya di bawah 5,6 itu berarti hujannya hujan asam. Nah, itu perlu diwaspadai ya, karena itu akan berdampak tidak baik ya bagi biota perairan, bagi tumbuhan ya, bisa menyebabkan keracunan juga ya, bagi rumah-rumah, pagar-pagar itu yang bisa karatan ya karena pH-nya asam ya. Saya kira itu ya tetap perlu dicek gitu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yaitu Ibu Fida atas jawabannya dari pertanyaan audiens. Baiklah, selanjutnya kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Saudara Muhammad Keis dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Ingin bertanya atas materi yang sangat luar biasa kepada Ibu Melinda. Yang pertama, adakah dampak negatif kepada suatu populasi tertentu seperti hewan atau tumbuhan lain apabila populasi mangrove berlebihan? Dan yang kedua, ada nggak sih Bu pemanfaatan langsung tumbuhan mangrove-nya dari masyarakat setempat untuk penunjang ekonomi masyarakat yang bisa dibudidayakan, serta misalkan pemanfaatan daun untuk keripik atau lainnya? Terima kasih. Baiklah, kepada Ibu Melinda, dipersilakan untuk menjawab. Tadi saya sudah jawab yang pertanyaan Kis masalah pemanfaatan budidaya menunjang ekonomi ya. Sudah saya jawab tadi. Namun tadi yang mungkin ditanya adalah yang nomor satu yang belum saya jawab, yaitu adakah dampak negatif? Tidak. Kenapa? Karena semakin banyak hutan mangrove atau tumbuhan mangrove yang tumbuh, maka akan berdampak positif terhadap biodiversity yang lain yang akan datang. Contohnya, ekosistem mangrove itu banyak dihampiri oleh burung migran yang datang dari Australia melintas ke Asia. Kemudian akan tumbuh beberapa jenis burung yang di situ yang akan datang, yang berkunjung. Kemudian beberapa spesies juga akan muncul di situ. Jadi tidak ada kerugiannya hutan ada di situ. Kalau seandainya pun nanti yang semakin banyak itu menjadi bisa dimanfaatkan sebagai seperti tebang pilih ya, tebang pilih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat langsung, jadi digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk yang pertanyaan nomor 2 tadi sudah saya sampaikan bahwa buahnya saat ini sedang disosialisasikan untuk dimanfaatkan sebagai sumber makanan alternatif. Begitu ya. Gitu Saudara Muhammad Keis. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Melinda sudah menjawab pertanyaan dari audiens. Berhubung waktu kita sudah tidak mencukupi, maka untuk sesi diskusi tanya jawab ini kita akhiri sampai di sini. Baik, karena pertanyaan semua sudah dijawab, maka rangkaian sesi acara diskusi kita pada siang hari ini telah selesai. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari dua narasumber kita terkait peran masyarakat dalam konservasi sumber daya alam. Mudah-mudahan dengan ilmu
Ilmu tadi membuat kita semakin memahami peran kita dalam konservasi sumber daya alam. Hal ini tentang sangat pentingnya bagi keberlangsungan anak cucu kita di kehidupan selanjutnya. Alhamdulillah, rangkaian sesi diskusi kita pada hari ini telah selesai dan terlaksana dengan lancar. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada narasumber kita yang telah memberikan pemaparan materi dan telah membagikan ilmunya terkait peran masyarakat dalam konservasi sumber daya alam. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh audiens dan perhatian partisipasi dan antusiasnya selama sesi diskusi ini berlangsung. Serta terima kasih juga tidak lupa saya ucapkan kepada seluruh panitia dan seluruh pihak yang membantu jalannya acara kita hari ini, sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari acara ini dapat menambah pengetahuan kita dan tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Desi Melansari, mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala dan kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator kita yang memimpin acara diskusi pada acara sebelumnya. Dan pada saat ini, marilah kita masuk ke acara pengambilan dokumentasi yang terakhir, dihimbau kepada seluruh peserta webinar agar mengaktifkan kameranya masing-masing. Sekali lagi, kepada seluruh peserta webinar agar mengaktifkan kameranya masing-masing. Oke. Baik, kepada operator, saya hitung ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk penutup, demikianlah acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu narasumber kami, Ibu Fida, dan juga Ibu Melinda Suryani yang telah materi. Semoga ilmu tersebut dapat menjadi bekal. Semoga kita bertemu di webinar selanjutnya. Mencari peniti di dalam jerami dari malam hingga pagi. Saya tutup webinar ini. Semoga esok bertemu lagi. Saya MC Risan Sitohang, pamit undur diri. Terima kasih. Bu Melinda, terima kasih. Mohon pamit ya. Terima kasih, Bu. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa ya pada kesempatan lain, Bu Melinda. Ya. Terima kasih. Penelitiannya tentang mangrove nanti kapan-kapan bisa kolaborasi, Bu Melinda. Boleh, Bu. Ya. Sangat ditunggu, Bu. Makasih. Ya. Bu. Ya, makasih, Bu. Izin live dulu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, makasih. Ya, makasih Bu Linda. Ya. Bu Fida, makasih banyak Bu. Ya, Pak. Ya, Pak Ali, terima kasih. Pamit dulu. Makasih Bu Fida. Bu, udah bisa live meeting ya? Ya, saya mohon izin ya. Terima kasih pada kita semua. Oke. Salam. Terima kasih ya semua. Semoga bertemu di webinar lain kali. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih untuk semuanya. Sama admin aja dimatikan di live sekalian.